Halo, jumpa lagi bersama saya. Di antara sekian banyak agama yang ada di dunia, sepertinya hanya agama Islam yang suka mencampuri urusan agama lain. Ya. Tetapi kalau ditelaah ajaran agama Islam, misalnya dalam Al-Quran, kita dapat memaklumi fenomena ini. Karena apa? Karena dalam Al-Quran ada begitu banyak wahyu Allah yang mau menunjukkan Allah yang rese, Allah yang suka mencampuri urusan orang lain. Maka tidak heran, Allahnya saja begitu, maka umat Islam juga akan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Allahnya. Salah satu contoh misalnya, ya, sering kita menemukan di media sosial pendapat orang Islam bahwa Yesus berdosa. Nah, mereka sibuk mencampuri keyakinan orang lain, orang Kristen, dengan mengatakan Yesus itu berdosa. Ya, karena apa? Karena mereka iri hati. Yesus itu disembah, dianggap sebagai Allah. Nah, lalu untuk mematahkan keyakinan orang Kristen ini, mereka mengatakan Yesus itu berdosa. Logikanya sederhana sebenarnya. Ya, mereka mengatakan semua manusia berdosa. Yesus adalah manusia. Ya, oleh karena itu, Yesus berdosa atau sebagai pendosa. Masuk akal, ya. Tetapi mereka lupa bahwa orang Kristen meyakini Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Sehingga di dalam diri Yesus ada sekaligus Allah sekaligus manusia. Kealahannya membuat kemanusiaannya tanpa dosa. Ini tidak disadari oleh umat Islam. Ya. Nah, gagal memahami hal ini, ya, umat Islam tetap ngotot Yesus itu berdosa. Nah, mereka mengambil dasar dari doa Bapa kami yang ada dalam Injil. Ya. Mereka mengatakan misalnya dalam doa Bapa kami itu dalam Injil Lukas dikatakan Yesus mengatakan dan ampunilah kami akan dosa kami. Atau dalam Injil Matius dikatakan dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, ini uh, kata-kata Yesus yang ada dalam Injil Lukas dan Matius. Dari sini, ya, dari sepenggal ini mereka menyimpulkan Yesus berdosa. Tapi benarkah cara berpikir seperti ini? Mari kita bahas bersama. Ya, dalam pembahasan ini saya dibantu oleh pemikiran sobat saya, teolog muda dari Keuskupan Padang, Romo Erik. Nah, yang harus disadari oleh umat Islam, ya, mereka hanya mengambil sepenggal ayat tanpa memperhatikan konteks. Nah, disitulah tidak ada konteks dari doa Bapa kami. Di sini umat Islam tidak paham bahwa konteks doa Bapa kami itu adalah Yesus mengajar para murid berdoa. Ketika Yesus mengajar para murid berdoa, di sini Yesus tampil sebagai guru yang memberi petunjuk praktis. Gitu. Maka tidak heran ketika murid mengatakan, ajari kami berdoa. Ya. Murid berkata, dia datang kepada Yesus, Guru, ajari kami berdoa. Maka Yesus berkata,
apabila kamu berdoa, katakanlah atau berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, ampunilah kesalahan kami. Seperti itu. Yesus tampil sebagai guru yang memberi petunjuk praktis. Ya. Harus diperhatikan juga kata ganti yang digunakan. Yesus sebagai guru petunjuk yang memberi petunjuk praktis, Yesus menggunakan kata kami, bukan kata kita. Ya. Jadi Yesus mengatakan apabila kamu berdoa, katakanlah. Bukan Bapa kita. Ya. Jadi bukan ampunilah dosa kita, tapi ampunilah dosa kami. Itu. Karena kalau seandainya Yesus menggunakan kata kita, ampunilah dosa kita, itu berarti itu merujuk kepada Yesus juga. Tetapi yang digunakan itu adalah kami. Artinya terlepas dari Yesus, itu murni hanya para murid saja. Doa itu khusus untuk para murid saja. Yesus tidak terlibat di dalamnya. Ya. Yesus hanya sebagai guru yang memberi petunjuk praktis. Sangat jelas di sini Yesus hendak menegaskan dirinya tidak berdosa. Dari kajian di atas, kita dapat ambil beberapa poin kesimpulan. Ya. Poin kesimpulan pertama, Yesus jelas tidak berdosa. Itu. Nah, kita bisa bertanya, kenapa umat Islam begitu resek mencampuri keyakinan orang Kristen dengan mengatakan Yesus berdosa? Ya. Kalau direfleksikan, kita dapat menemukan dasarnya itu bahwa mereka tidak mau Muhammad disaingi. Ya. Karena apa? Karena bagi mereka Muhammad itu insan kamil, manusia yang sempurna. Hanya sayangnya dalam Al-Quran Muhammad dinyatakan punya dosa. Masa manusia sempurna punya dosa? Yesus tidak ada gelar insan kamil, tetapi kok dikatakan tidak punya dosa? Harus dia punya dosa supaya tidak boleh menyaingi Muhammad. Kurang lebih mungkin dasarnya itu. Ya. Sehingga kalau ini benar, dapat dikatakan di sini ada unsur iri hati, cemburu, ya. Ketika melihat orang Kristen dengan keyakinannya Yesus itu begitu sempurna, tidak ada berdosa, sementara junjungan mereka itu ada dosa dengan nafsu seks yang begitu kuat. Akhirnya mereka menggempur dengan keresekannya Yesus berdosa. Ya. Poin kesimpulan lain, ya. Kenapa Yesus itu tidak berdosa? Karena Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, ya. Di dalam diri Yesus ada kealahan dan juga kemanusiaan, ya. Kealahan membuat kemanusiaan Yesus itu tanpa dosa. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Allah kok bisa menjadi manusia? Orang Kristen begitu yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Karena Allah itu maha kuasa, Allah mau jadi apa? Itu keputusan Allah. Manusia tidak bisa mengatur. Manusia tidak bisa menghalang-halangi. Ya. Benar apa yang dikatakan malaikat Gabriel, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Inilah keyakinan orang Kristen. Ya. Apakah orang Islam juga demikian? Kita tidak tahu. Sekian dan terima kasih video kali ini.